Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman di video saya, cara membongkar 30 hari untuk menjadi star seller ya. Nah, di video kali ini saya akan memberitahukan atau membagikan pengalaman saya kepada teman-teman. Tentu pastinya adalah bagaimana cara kita membuka toko di Shopee. Di sini kan judulnya untuk menjadi star seller, tentu teman-teman harus yang namanya belajar bagaimana cara membuka toko di Shopee. Mulai dari hal yang paling mudah sampai nanti saya beritahu bagaimana teknik-teknik closing yang terbaik, bagaimana cara agar konsumen selalu betah berada di toko teman-teman, bagaimana agar supaya yang namanya konsumen ini bisa melakukan repeat order selalu di teman-teman, di toko teman-teman, dan itu tentunya menjadi harapan teman-teman ya teman-teman. Jadi tidak perlu banyak lebar lagi, kita langsung saja masuk ke materinya ya teman-teman. Oke. Pertama kita langsung masuk saja ya ke aplikasi Shopee-nya. Ya, di sini jadi di aplikasi Shopee itu biasanya pertama akan muncul pemberitahuan atau notifikasi kayak gini. Langsung pilih kanan bawah, itu saya. Kemudian di kiri paling atas menu mulai jual. Teman-teman bisa pilih menu mulai jual, diklik aja langsung. Nah, langsung nanti muncul tambah produk, diklik aja teman-teman untuk mulai mengupload produk. Teman-teman di sana ada kalau mau foto produknya langsung klik kamera atau dari Instagram bisa, tapi kalau dari galeri langsung ke foto. Kemudian teman-teman pilih aja mau foto yang mana yang menurut teman-teman bagus. Lebih baik sih yang real pic ya teman-teman. Yang real pic seperti ini supaya nanti calon konsumen lebih yakin karena ini real pic, gak sama dengan yang nanti kompetitor jual. Mungkin mereka akan mengupload yang ini misalkan produknya sama ya, tapi kan ini tidak real pic nih teman-teman. Ini akan membingungkan konsumen, takutnya kan palsu, begitu datang berbeda. Lebih baik saya menyarankan mengupload foto yang real pic seperti ini. Langsung dipilih saja, kemudian bisa dipilih dikecilkan supaya lebih jelas gambarnya. Kemudian dipilih pencahayaannya, bisa diatur mau mode apa, sama seperti upload di Instagram ya, asli saja lebih bagus saya kira. Nah, ini nama produk ini penting sekali teman-teman. Pilih saja ini kan cake pen ya teman-teman, jangan hanya menuliskan judul hanya cake pen saja. Kalau mau memberi nama bisa cake pen apa nih yang kira-kira bakal dicari orang. Pastikan cake pen murah nih, tapi lebih spesifik lagi teman-teman. Biasanya orang Indonesia itu pengennya murah tapi bagus. Kita tambahkan lagi cake pen murah, terus berkualitas. Nah biasanya ini orang Indonesia nih pengennya kayak gini. Ini biasanya kata kunci ini paling banyak dicari teman-teman. Ini makanya saya bilang kata kunci ini sangat menentukan. Makanya saya bilang memberi judul itu jangan sembarangan hanya judul saja. Nah, kemudian diberikan deskripsi juga harus senada dengan yang namanya judul produk. Misalkan cake pen, tulis lagi teman-teman cake pen dengan harga murah namun berkualitas. Jadi dia senada, jadi lebih menguatkan di mesin pencarian nanti. Ini sistemnya sama dengan mesin pencarian Google teman-teman. Jadi cake pen dengan murah berkualitas. Jangan tertipu dengan produk yang harganya murah tapi berkualitasnya murahan. Di sini teman-teman tekankan bahwa di luar sana itu banyak yang menjual dengan murah tapi dengan kualitas yang murahan. Nah, ini sekaligus saywarnya teman-teman gitu, bahwa produk yang teman-teman jual ini walaupun murah tapi berkualitas. Teman-teman bisa memberikan garansi bahwa ini benar-benar berkualitas. Misalkan kalau memang anti lengket, sebutkan anti lengket. Kalau memang setelah dibeli ternyata tidak anti lengket, teman-teman bisa berikan garansi, misalkan money guaranteed atau apalah, garansi uang kembali atau apa gitu. Itu bisa teman-teman masukkan ya. Jangan sampai pokoknya berikan penawaran terbaik untuk calon konsumen teman-teman. Jadi konsumen ini lebih yakin dengan produk yang teman-teman jual. Nanti selain ini juga saya punya teknik lagi teman-teman. Nah, di sini kita pilih kategori. Kategorinya apa nih? Dia biasanya kan kategorinya ini
masuk ke dalam kategori ini ya, apa namanya, perlengkapan rumah biasanya. Nah, kita cari lagi dia di perlengkapan rumah ini masuk kategori mana lagi teman-teman. Ini harus dipilih teman-teman. Nah, di kategori rumah ini biasanya dia lebih spesifiknya lagi adalah loyang dan cetakan kue. Nah, kita pilih aja mereknya apa. Kalau nggak ada merek nggak usah diisi, ada paling atas tidak ada merek. Tapi kalau misalkan ada mereknya, teman-teman pilih. Tadi kan mereknya Sogo tuh teman-teman. Apa ya, Sugo ya, Sugo. Nah, teman-teman coba cari aja. Pasti biasanya kalau yang bermerek dia ada di sini nih tuh. Otomatis ada kan Sugo. Kemudian teman-teman masukkan asal produk itu kan opsional ya, nggak harus diisi juga nggak apa-apa. Kemudian jenisnya nih apa nih? Dia kan karena apa? Loyang bulat sepertinya ya. Saya kurang paham kalau ini kan karena hanya contoh saja. Taruhlah dia loyang bulat. Kemudian bahannya apa? Saya kira nggak diisi mungkin nggak apa-apa ya. Nah, dia ukuran juga saya kira nggak diisi nggak apa-apa. Kemudian kita masuk ke stok teman-teman. Stok harga dulu ya. Harganya itu taruhlah 50.000. Kemudian stoknya kita punya stok berapa nih? 5 misalkan teman-teman. Nah, kita pilih nih di sini dia kalau misalkan ada variasinya ya, mau warna hitam, mau warna putih, atau misalkan dia teman-teman biasanya adalah kalau menjual baju nih ada ukurannya ya, ukuran S, ukuran M, ukuran L. Nah, di sini teman-teman tambah variasi ini adalah untuk mengatur misalkan produk teman-teman ini berwarna hitam, berwarna putih, ukurannya bisa S, bisa M, bisa L. Nah, di tombol sinilah teman-teman bisa mengatur. Tapi karena saya kira ini nggak perlu lah untuk ini, karena ini akan hanya contoh saja ya, biar teman-teman nggak terlalu pusing, kita skip aja nih apa yang namanya tambah variasi ini. Nggak terlalu penting juga saya kira. Kita masuk lagi aja ke selanjutnya ya. Selanjutnya itu berat nih teman-teman, taruhlah misalkan beratnya ini sekitar 2000 atau 2 kilo ya. Ini kan dalam gram ya teman-teman, jadi beratnya itu dikonversikan ke dalam gram aja nih teman-teman. Misalkan 2 kilo berarti kan dia 2000 gram nih teman-teman. Tapi aktualnya itu jangan ditulis 2000 teman-teman, karena nanti kan ketika di packing dia beratnya akan bertambah nih. Katakanlah saja 2000 gram, tapi teman-teman tulisnya 2000 katakanlah 2050 gram. Nah, jangan sampai teman-teman tekor nih. Kalau kurang ternyata ditimbang di sana ulang lebih, nanti teman-teman tekor. Nah, misalkan di sini teman-teman ini menjual dalam harga grosir nih. Katakanlah kalau menjual lebih dari 5 sampai 20, harganya itu lebih murah dari 50.000 teman-teman. Misalkan menjadi 45.000 misalkan gitu. Ini di sini tombol grosir itu fungsinya teman-teman. Kemudian teman-teman pilih opsi ongkos kirim. Ini di sini opsi ongkos kirim. Ini ada banyak ya teman-teman. Sebenarnya ini bisa diatur nanti di depan setelah produk ini udah diatur. Nanti kita aktifkan satu-satu dulu. Aktifkan satu-satu. Misalkan JNT kita pengen kita aktifkan nih, JNT Express, kita pencet aja JNT Express, kemudian kita aktifkan. Nah, kalau saya akan menanggung ongkos kirim, berarti teman-teman nanti yang menanggung ongkos kirim. Sebaiknya jangan dihidupkan itu saya menanggung ongkos kirimnya ya teman-teman. Nah, kemudian si cepat diaktifkan. Nah, tapi ini yang reguler nih, yang reguler agak mahal nih. Shopee ini kerjasama dengan si cepat teman-teman, nanti bisa pakai si cepat halu namanya. Nah, ini JNE reguler cashless, artinya teman-teman nanti nggak perlu bayar ongkos kirim. Pokoknya ketiga-tiganya ini teman-teman nggak usah bayar ongkos kirim. Teman-teman tinggal ngasih paket aja, udah nanti otomatis dipotong dari sistem ongkos kirimnya gitu. Nah, setelah semuanya udah diaktifkan, simpan. Kemudian teman-teman bisa lanjut ke upload produknya aja udah. Kalau udah dirasa komplit semua,
teman-teman bisa langsung langsung upload. Oh ternyata nggak boleh nih, ada yang masih nggak boleh. Oh bahan harus diisi ternyata teman-teman. Bahannya taruhlah aluminium, katakan aluminium saja karena ini hanya contoh ya. Kemudian ukuran biasanya kan ini kan karena bentuknya besar berbeda dengan pakaian yang bisa dilipat. Mungkin saja dia bisa terkena volume teman-teman. Dia biasanya dalam bentuk senti. Teman-teman ukur saja berapa. Misalkan 20 dikali 30 senti bentuk produknya itu. Walaupun berat berat fisiknya ketika ditimbang 2 kilo, tapi kalau volumenya ternyata 2 kilo itu ukurannya 5 meter kali 3 meter, itu yang dihitung nanti volumenya, bukan namanya produknya teman-teman. Nah, kalau ingin teman-teman ingin memasukkan nomor rekening bisa langsung di sini. Tapi untuk awal-awal nggak usah dulu, nggak apa-apa. Rekening itu nanti fungsinya ketika teman-teman menjadi star seller, dia harus diaktifkan. Walaupun teman-teman memenuhi syarat, tapi kalau belum ada nomor rekening dan belum upload foto itu belum bisa teman-teman ya. Nah, ini dia sudah muncul tadi, udah bisa tuh. Nah, setelah itu teman-teman bisa melihat nih, tapi karena sepertinya lagi ada pembaruan ya teman-teman dari pihak Shopee, jadi produk yang kita upload itu belum bisa langsung muncul nih. Biasanya karena ada pembaruan baru, dia tim quality controlnya itu sedang melakukan proses ini, apakah ini bisa untuk diupload atau tidak. Jadi seperti itu, peraturan baru dari Shopee nih sepertinya. Upload nggak bisa langsung muncul, nggak bisa langsung kelihatan, apalagi untuk toko baru ya. Nah, dia kan perlu kualifikasi dulu nih. Ini toko reputasinya kayak apa aja belum jelas kan. Nah, ini kalau mau tambahkan produk di sini teman-teman, nanti mau tambahin lagi. Nah, ini kalau ini saldo penjual ya. Nah, saldo penjual nanti muncul nanti ketika terjadi transaksi yang berhasil. Ini penghasilan saya juga nanti yang terlihat dalam catatan perjalanan walaupun belum berhasil berapa. Nah, ini jasa kirim saya nanti bisa diatur di sini nih teman-teman. Misalkan yang tadi si cepat regulernya ya. Biasanya pos kilat khusus kita nggak perlu, kita nonaktifkan saja. Jarang yang pakai pos kilat. Kemudian si cepat reguler juga harganya kurang efisien, nanti kurang bagus buat ini. Kita pakainya si cepat halo nih, kerjasama antara Shopee dan si cepat. Dia ongkirnya lebih murah nih teman-teman. Kita aktifkan lagi di produk kita yang udah diupload tadi. Kita edit, kemudian kita lihat nih harganya ya. Untuk ongkos kirim, nah untuk JNT Express kan 20.000 nih, cepat haro hanya 12.000 teman-teman. JNE 18.000, dia udah paling murah nih, tapi dia juga pengirimannya cepat loh teman-teman. Ini sepertinya ada kerjasama simbiosis mutualisme. Jadi mungkin si cepat juga memang berpromosi di Shopee, jadi Shopee juga diuntungkan karena ada ongkir yang murah sehingga konsumen juga senang dengan adanya murah itu ya. Ini namanya simbiosis mutualisme lah, saling-saling menguntungkan, join-joinannya. Nah, kemudian teman-teman di sini ada lihat penilaian toko. Nah, lihat penilaian toko ini adalah penilaian toko teman-teman nanti ketika terjadi penjualan ya. Kemudian bisnis saya ini baru nih teman-teman, baru semingguan ini. Ini adalah laporan keuangan toko teman-teman. Jadi enak nih, sudah dibuatkan oleh Shopee. Teman-teman hanya tinggal mengontrol di sini aja, penjualan per harinya berapa, real time-nya berapa, omset teman-teman seminggu berapa, tingkat konversi berapa, produk dilihat berapa, itu semua ada teman-teman. Kemudian performa toko teman-teman nih. Di performa toko teman-teman bisa melihat performa teman-teman ya. Chat dibalas ini, kecepatan chat dibalas ini mempengaruhi performa toko teman-teman loh. Misalnya di sini ada asisten penjual. Asisten penjual ini misalkan pelanggan saya ini siapa yang sudah membeli. Nih, terlihat datanya, rekornya. Nanti jadi rekor Shopee juga nih buat penentuan kategori star seller. Nah, di sini ubah profil toko. Misalkan mau mengubah nama toko, tapi harus nunggu 30 hari dulu teman-teman. Nunggu 30 hari baru teman-teman bisa merubah nama tokonya. Kalau sudah dirubah, sebenarnya bisa langsung dirubah, tapi nanti kan sayang harus menunggu 30 hari kalau nggak sesuai ya. Nah, kemudian teman-teman bisa mengupload foto profil teman-teman nih.
yang mewakilkan yang namanya profilnya toko teman-teman, mau yang mana, misalkan ini kan hanya contoh saja ya teman-teman. Nah ini buat nanti di kolom deskripsi toko nih teman-teman, fotonya yang itu, kemudian berikan deskripsi toko. Ketika ada konsumen datang ke toko teman-teman, di halaman depan itu muncul foto yang teman-teman upload ini, yang mewakilkan toko teman-teman, misalkan foto-foto resi, foto-foto pengiriman paket, foto-foto produk teman-teman, berikan deskripsi yang sesuai. Setelah itu berhasil disimpan, kemudian ini pengaturan toko, izinkan penawaran harga ya, karena ini bukan di pasar jadi kita matikan aja, nggak perlu ada tawar menawar. Ada juga fitur toko libur, kalau teman-teman sewaktu-waktu pengen libur bisa diaktifkan. Kemudian eh, kirim auto reply dalam chat. Nah ini penting sekali teman-teman buat reputasi chat teman-teman. Aktifkan saja ya auto reply dalam chat ini, supaya nanti ketika ada, misalkan malam-malam nih teman-teman sedang tidak aktif atau sedang di mana tidak memegang HP, ada yang chat nanyakan produk teman-teman, langsung otomatis dibalas nih teman-teman. Jadi eh, kecepatan membalas chat itu cuma dalam hitungan jam, karena memang teman-teman bisa langsung dengan auto reply ini, dengan bot ini teman-teman balas. Nah nanti ketika sudah aktif lagi teman-teman bisa balas lagi mau apa gitu kan. Nah selanjutnya promosi saya ini nanti saya jelaskan di materi yang berbeda ya. Ini adalah jurus saya menghasilkan omset lebih, bagaimana mendatangkan pelanggan ke toko saya, bagaimana mereka betah berbelanja di toko saya. Semuanya ini ada di fitur ini nih teman-teman. Bagaimana cara mengoptimalkannya nanti saya beritahu kepada teman-teman semua. Ada voucher juga di sini, bagaimana membuat voucher menarik. Pasti yang namanya konsumen itu betah untuk mengikuti toko teman-teman, sehingga mereka akan melakukan yang namanya repeat order. Bagaimana tekniknya nanti saya beritahu kepada teman-teman di materi yang berbeda di video selanjutnya lah ya. Nah kemudian di pusat bantuan ini nih teman-teman, kalau ada yang teman-teman tidak mengerti di Shopee, teman-teman bisa klik di sini nih, di pusat bantuan. Di sini ada sesi tanya jawab yang dibuatkan oleh Shopee. Misalkan teman-teman tidak mengerti berapa lama waktu pengiriman pesanan saya, bagaimana cara membuat variasi produk, bagaimana misalkan ini yang paling saya suka nih, bagaimana cara mengaktifkan Shopee Pay Later. Apa Shopee Pay Later itu teman-teman? Shopee Pay Later itu adalah cara teman-teman menghutang tanpa kartu kredit. Tapi saya sarankan jangan sih pakai kayak gitu, nggak usah lah. Nah yang selanjutnya adalah chat dengan Shopee. Nah di sini teman-teman kalau ada keluhan misalkan paketnya konsumen nggak sampai, teman-teman bisa chat dengan timnya Shopee di sini. Ini salah satu cara teman-teman menyampaikan komplain teman-teman ke tim Shopee ya. Nah, di sini kita lihat nanti setelah kita isi tadi, di sini udah langsung muncul ya teman-teman ya tampilan toko. Cuman untuk produk memang nggak bisa, lagi ada seperti yang tadi saya bilang sedang ada quality control dari tim Shopee. Kita jadi belum bisa langsung muncul, apalagi kalau tokonya baru ya teman-teman. Ini baru sih. Nah, kalau misalkan teman-teman mau share toko teman-teman bisa langsung saling tautan aja ya, yang di kanan bawah itu bisa nanti teman-teman tinggal di copy paste ke Facebook atau Instagram, nanti dia muncul ke linknya toko teman-teman di Shopee ya. Nah selanjutnya ini adalah teman-teman apa ya, nah oh ya saya lupa, saya mau mengganti profil teman-teman. Di sini kan foto profilnya masih polos nih. Kita masukkan aja yang menggambarkan foto teman-teman. Taruhlah inilah contohnya sederhana. Kemudian foto sampulnya ya taruhlah ini juga yang hanya untuk sampel. Dia samalah seperti Facebook, ada foto sampul yang mewakilkan toko teman-teman yang mana. Setelah selesai langsung di save aja. Nah ini udah langsung muncul nih, kita lihat nih ya sekarang tampilan toko teman-teman di ini sudah merubah nih tuh, kita lihat dulu. Nah sekarang sudah berubah nih, toko teman-teman jadi terlihat lebih
cantik, lebih bagus, dan lebih profesional pastinya di mata pelanggan. Nah, ini hanya basic saja ya teman-teman untuk membuka toko. Di next video saya akan membagikan langkah-langkah Grandmaster lainnya ya teman-teman. Bagaimana menciptakan repeat order yang baik di toko teman-teman. Bagaimana cara mendatangkan pelanggan-pelanggan baru di toko teman-teman. Pokoknya bagaimana caranya 30 hari teman-teman bisa menjadi star seller ya. Saya akan bagikan semua rahasianya kepada teman-teman. Jadi jangan lupa untuk subscribe channel ini. Berikan saya dukungan agar saya lebih semangat lagi memberikan informasinya kepada teman-teman semua. Dan jangan lupa ya, subscribe, karena subscribe itu gratis teman-teman. Tunggu next video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.